Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ini Umi akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Di kota Mekah dulunya itu banyak orang yang tidak mempunyai pegangan, banyak orang yang banyak orang yang menyembah berhala. Setelah Nabi Muhammad lahir dari keluarga yang sederhana, Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah, dan ayahnya bernama Abdullah. Itu termasuk keluarga yang sangat sederhana, bahwa Nabi Muhammad nanti kelak akan merubah peradaban dunia. Kasihan, pada waktu Nabi belum melihat orang tuanya Abdullah, bapaknya udah meninggal dunia. Masih dalam kandungan ibunya, bapaknya udah meninggal. Dalam kandungan 7 bulan sudah meninggal dunia. Setelah itu Nabi Muhammad lahir. Pada tanggal berapa ya waktu lahir? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun gajah itu waktu kelahiran Nabi Muhammad. Nah, ada pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Pasukan itu yang dipimpin oleh gubernur Nasrani yang bernama Abraham. Itu akan menghancurkan Ka'bah. Setelah itu Allah itu mengirimkan ababil untuk menghancurkan pasukan itu, biar hancur, tidak boleh menghancurkan Ka'bah. Alhamdulillah, selamat Ka'bahnya tidak sampai hancur. Setelah itu Nabi Muhammad lahir, alhamdulillah dilahirkan pada tanggal tadi 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Setelah itu dinamakan tahun gajah. Tapi ya, kakeknya itu merasa senang, merasa bangga kelahiran Nabi Muhammad. Jadi diberi nama Muhammad. Diberi nama, bayi itu diberi nama Muhammad. Diberi kasih sayang, sangat menyayangi, kakeknya sangat sayang sekali sama Nabi Muhammad. Setelah itu tidak diasuh oleh orang tuanya, hanya tidak mengasuh. Tapi karena Nabi Muhammad itu termasuk keluarga bangsawan, di sana kebanyakan orang tuanya tidak mengasuh, tapi mencari seorang wanita badiah. Wanita badiah itu apa? Wanita dusun padang pasir. Karena di dusun itu keadaannya sangat sejuk untuk kesehatan, kesehatan daripada Nabi Muhammad. Siapa yang mengasuh Nabi Muhammad? Iya, yang mengasuh adalah Halimatus Sa'diyah. Sampai berapa tahun diasuhnya? Sampai umur 5 tahun. Dari bayi sampai umur 5 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, yaitu wanita Ba'diyah. Karena dari Bani Sa'ad.
diasuhnya sampai umur balita. Setelah itu setelah umur 5 tahun Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah untuk diasuh, tapi diasuh gak lama, cuma 1 tahun. Pada waktu itu Nabi Muhammad diajak ke Madinah untuk bertakziah di makamnya bapaknya yaitu Abdullah dan bersilaturahmi ke neneknya. Di sana kan masih di Madinah ada keluarga yang di sana, jadi dikasih tahu ingin diperkenalkan kepada neneknya. Setelah 1 bulan itu Nabi Muhammad pulang bersama ibunya dan pembantunya yaitu Ummu Aiman. Setelah pulang dalam perjalanan belum sampai ke Mekah, perjalanan di desa Abwa, ibunya Siti Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia dan dimakamkan di desa Abwa. Makamnya orang tua, berarti ibunya tadi dimakamkan di desa Abwa, ya. Udah tahu desa apa tadi? Abwa. Setelah itu Nabi Muhammad bersama Ummu Aiman pulang. Mereka sangat sedih karena sudah masih kecil, sudah yatim piatu, baru umur 6 tahun sudah yatim piatu, sudah tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Setelah pemakaman udah selesai, Nabi Muhammad sama Ummu Aiman pulang ke Mekah. Kakeknya namanya siapa ya? Siapa yang tahu? Siapa? Kakeknya Nabi Muhammad namanya siapa namanya? Abdul Muthalib. Kakeknya dikasih sayang karena kakeknya sangat sayang sama Nabi Muhammad. Tapi nggak lama, cuma 2 tahun. Nah, kakeknya mengasuh Nabi Muhammad. Setelah 2 tahun kakeknya meninggal dunia. Tapi kakeknya itu berwasiat bahwa Nabi Muhammad akan diasuh oleh paman Nabi. Paman Nabi namanya siapa? Abu Thalib. Diasuh oleh paman Nabi. Di situ umurnya bertambah. Dari kecil udah menginjak umur 15 tahun, udah diajari cara berdagang di negeri Syam. Setelah di dalam perjalanan, paman Nabi bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bilang sama pamannya, jangan jauh-jauh, hati-hati. Ini adalah orang yang akan menjadi orang yang mulia. Namanya pendeta Buhairo. Udah bilang sama paman Nabi, hati-hati jangan dibawa kemana-mana. Setelah itu menginjak dewasa, Nabi Muhammad belajar berdagang, belajar mengembala kambing. Karena Nabi Muhammad dulu, karena dia mempunyai kejujuran, mendapat julukan siapa? Amin. Karena dia nggak pernah bohong, dia sifatnya jujur, bisa dipercaya, dan banyak orang yang menjuluki dia
julukan Al-Amin. Setelah menginjak umur 25 tahun, Nabi Muhammad berdagang di negeri itu dan mengikuti yaitu Siti Khadijah belajar berdagang, karena waktu itu Siti Khadijah itu adalah orang yang paling kaya di situ di negeri Mekah. Itu dagang di situ. Setelah dagang, nah Siti Khadijah itu merasa tertarik sama kebaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad. Pada Siti Khadijah umur 40 tahun, Nabi Muhammad umur 25 tahun. Oh iya, karena di sana adatnya kayak gitu, bahwa perempuan itu yang melamar laki-laki. Bukan kalau di sini kan laki-laki yang melamar wanita. Kalau di sana di daerah Arab, di Mekah itu kebanyakan perempuan yang melamar laki-laki. Paham nggak? Paham. Padahal waktu itu Nabi Muhammad masih umur 25 tahun, tapi mendapat seorang janda yang kaya raya yang bernama Siti Khadijah. Setelah beberapa tahun pernikahannya, dikaruniai anak berapa ya? Tujuh orang. Namanya siapa? Siapa yang tahu? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama Fatimah binti Amlu. Sekarang sudah mengerti kisah-kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang saya cintai, pada waktu Nabi Muhammad umur 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan mendapat wahyu di mana? Di mana ya? Di gua apa? Gua Hira yang bertepatan tanggal 17 Ramadan tahun berapa? Tahun 610 Masehi. Tapi Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Itu suruh membaca. Bacalah. Tapi Nabi Muhammad sampai 3 kali dipeluk oleh Nabi Jibril. Dan setelah 3 kali, Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama, yaitu surat apa? Al-Alaq 1-5. Dan yang kedua, yaitu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu lagi yang kedua, yaitu surat apa? Al-Muddatsir. Ayat berapa? Sampai berapa ayat? 1-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.